ke Bandung ini ya, ke ITB ya. Bagaimana pandangan secara saintifik ya. Mudah-mudahan masih monitor nih. Prof Hasan, apakah monitor Prof Hasan? Nah, saya Ada ingin Gus. ya ini kan banyak respon-respon terhadap peristiwa di sana di Los Angeles itu ya dari sisi apa sains. Nah, ini bagaimana pandangan Prof Hasanuddin sebagai saintis ya? Silakan Prof Hasan. Ya, terima kasih Gus Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih nih untuk banyak sekali ilmu dari tadi dari Gus Wahid, kemudian dari Prof. Said Agil Munawar. Salam kenal Pak Said Agil. Saya biasanya hanya dengarkan YouTube-nya saja kalau ceramah-ceramah. Tapi saya juga warga IAIN Ciputat, Pak Said Agil. Dulu almarhum ayah saya dosen di Fakultas Tarbiyah, Pak Zainal Abidin Ahmad. Tapi dulu ya, uh, sudah almarhum beliau, ya, di Fakultas Tarbiyah. Sekarang saya dosen di ITB, Pak Kiai. Kemudian juga Pak Imam, ini terima kasih sekali. Nah, topik ini memang menarik bagi saya karena selepas saya studi di Kanada, memang saya banyak menggunakan apa ya metode satellite geodesy untuk mempelajari kebencanaan ya. Waktu itu saya mulainya dengan gunung api ya, mempelajari deformasi gunung api dan seterusnya, kerjasama dengan teman-teman dari Badan Geologi. Kemudian pindah mempelajari gempa, pergerakan sesar, lempeng gitu ya. Kemudian pindah lagi mempelajari longsor, eh, tsunami juga kadang-kadang ikutan, dan mempelajari sekarang ini penurunan tanah, land subsidence sama banjir pasang dan seterusnya. Jadi kalau di Indonesia ini kalau mengikuti Undang-Undang Penanggulangan Bencana, yaitu Undang-Undang Nomor 24 2007, bencana itu dibagi tiga. Ada bencana alam, nah ini topik kita sekarang. Ada yang bencana non alam. Bencana non alam ini misalnya epidemi, wabah penyakit seperti COVID. Nah itu kategorinya non alam. Gagal teknologi seperti Chernobyl. Nah itu juga bencana non alam. Nah kemudian ada bencana sosial. Bencana sosial ini seperti konflik, sosial, teror, dan segala macam. Jadi kasus di Gaza itu kalau menurut undang-undang kita itu masuk bencana sosial. Kemudian dulu GAM di Aceh, kebetulan saya orang Aceh ini Pak Said Agil ya. Itu juga bencana sosial kategorinya ya. Jadi kalau kami di dunia komunitas bencana memang termasuk saya awalnya kita semua belajar belajar kebencanaan ini mengikuti hukum-hukum alam lah ya. Misalnya kalau terjadi gempa bumi ya berarti itu ada pergerakan lempeng atau sesar, kemudian stres akumulasinya, thresholdnya dilewat, ya salah satu goyang terjadi gempa. Kemudian kalau gunung api, magma naik, kemudian ya dia meletus. Tsunami bisa terjadi karena gempa, longsor, atau letusan gunung di laut. Seperti di Palu itu kemarin itu longsor ya. Eh, Kemudian ya kalau land subsidence, penurunan tanah yang banyak sekali sekarang rob di Semarang, di mana-mana, yaitu karena pengambilan air tanah umumnya. Tapi setelah mempelajari hukum-hukum alam itu, yang membuat saya mulai mulai berpikir keras itu setelah ini Pak Said Agil, kalau saya baca di ayat-ayat Quran kan, misalnya Nabi Nuh itu kan banjir bandang itu kan seperti bencana alam, tapi kita tahu pada saat itu karena diberitahu oleh Gusti Allah bahwa itu sebenarnya azab ya. Tapi kalau kejadiannya zaman modern sekarang tidak ada yang memberitahukan kita apakah ini azab apa ujian ya. Nah itu yang repotnya.
Dan memang ada yang mensimulasi apakah banjir bandang Nabi Nuh itu apakah ada mungkin ada tornado dari Teluk Persia, kemudian ada hujan lebat, kemudian ada air keluar dari akuifer yang pecah karena gempa atau apa, walau alam ya. Kemudian Nabi Musa. Nabi Musa kalau kita lihat dari kacamata saintifik, ada waktu itu dosen dari Kelautan Unhas yang mensimulasikan terjadinya pembelahan laut itu. Dia mensimulasikan ada tornado dari Laut Merah, kemudian dari Mediterania, dan itu bisa. Tetapi kita tahu bahwa karena kita sudah tahu di Quran, berarti itu memang azab ya. Kemudian ya mungkin Pak Said Agil, Pak Imam, Gus Wahid tahu kisah Nabi Lut ya. Nabi Lut itu juga kan kalau dipelajari sekarang mungkin itu gempa dan segala macam atau mungkin juga dinaikkan ke atas, meletus, dibanting ke bawah. Kemudian Nabi Soleh, ada gempa, ada angin tornado yang keras yang nggak tahu itu Nabi Lut, Nabi Hud atau Nabi Su'aib itu ya. Jadi semua dari situ saya mulai melihat, oh ini bencana dan bencana alam dan bencana sosial ini berhubungan. Nah, kita tahu karena disampaikan di dalam Al-Quran. Nah, saya mulai bertanya-tanya itu pada saat terjadi gempa tsunami Aceh, ya. Itu saya ingat 26 Desember, saya turun dari rumah mau ngantar putri saya masih kecil mau berenang, saya dengar radio terjadi gempa besar di Aceh. Sebagai orang yang mempelajari pergerakan lempeng dan segala macam, saya kaget waktu itu. Karena kalau di sebelah barat Sumatera pada saat itu yang kita khawatir itu adalah bagian yang Mentawai ini yang di hadapan uh, Padang ya. Kenapa kok yang pecah gempanya itu terjadi di Aceh? Dan saya kebetulan orang Aceh. Jadi begitu saya dengar, Subhanallah, ini apa yang terjadi? Masya Allah ini ya. Dan banyak ahli-ahli kebumian yang pada saat itu terus terang kaget. Seluruh dunia itu kaget. Kenapa gempanya terjadi di Aceh dan begitu besar. 250.000 orang wafat dan hilang ya. Kebetulan juga banyak saudara, ada keponakan segala macam yang jadi korban ya. Semoga ya mendapat tempat yang baik lah di sisi Allah. Amin. Nah, saya mulai berpikir di situ. Saya ditanya, Bang, oleh orang Aceh, ini apa sebenarnya? Ini azab atau apa? Saya terus terang saja, Pak Said Agil waktu itu juga saya rada rada galau. Sebagai ilmuwan, kita menjelaskan ada Indo-Australian Plate, kemudian terjadi subduksi, ada Eurasian Plate, kemudian Megatrust ini sudah 700 tahun saling dorong-mendorong, kemudian stress accumulation-nya, threshold maksimumnya lewat, terjadi gempa. Tapi sebagai seorang beriman, kita percaya bahwa seperti kata Gus Wahid, semua makhluk Allah itu alam, angin, segala macam, virus, taat pada Allah. Tidak mungkin ini lempeng bergerak ini siapa yang menggerakkan. Nah, di situ saya dalam hati sudah yakin bahwa ini Gusti Allah uh, melakukan sesuatu. Tapi saya mencoba mencari hikmah seperti kata Pak Kiai Agil. Apa salahnya orang Aceh sehingga ini terjadi? Tapi saya nggak berani mengatakan karena ya tidak ada laporan ya. Kalau zaman dulu Nabi Lut, Nabi ini ada di Quran. Nah, kalau sekarang saya mereka-reka saja. Tapi saya mengikuti hukumnya Prof. Nurholis Majid, Pak Said Agil, bahwa sejarah itu adalah sunatullah. Jadi banyak sejarah di Quran itu adalah pembelajaran bagi kita sunatullah. Jadi saya yakin ini sebenarnya gempa tsunami Aceh ini tidak mungkin hanya hukum alam yang bekerja. Ini Gusti Allah ada di belakangnya. Tapi sebagai seorang Aceh saya juga jadi sedih. Ini apa salahnya orang Aceh gitu ya? Saya nggak mau mendiskusikan itu lagi dengan teman-teman. Ya, waktu itu kita ya saya pribadi sudah saya pikir saya tidak mau suudon dengan apa yang terjadi ya.
Tapi yang saya amati setelah kejadian gempa bumi tsunami itu, GAM yang selama ini ribut terus di Aceh damai, ya. Blessing in disguise, walau alam. Ini mungkin hikmah seperti kata Pak Said Agil tadi, walau alam ya. Kemudian juga peperangan macan Tamil dan segala macam di Sri Lanka dengan tentara India yang sudah begitu lama juga kayak di Aceh juga selesai dengan adanya tsunami tersebut ya. Apakah itu hikmahnya? Walau alam ya. Saya tidak berani mengatakan. Tetapi dengan mempelajari kebencanaan, saya mulai yakin bahwa semua bencana itu dengan izin Allah. Cuma masalahnya ini kenapanya, nah ini yang kita tidak tahu ya. Kalau saya ngejudge orang Aceh ini banyak dosa dan segala macam juga nggak berani ya. Karena saya jangan-jangan dimarahin orang Aceh, saudara-saudara saya ya. Seolah-olah tidak berempati kepada korban. Tetapi kalau begitu besarnya gempa itu, eh, ini ada sesuatu ya. Nah ini yang kadang-kadang kita hilang ya, hilang ininya ya. Jadi di belakang eh, bencana ini kita nggak ngerti. Misalnya Pak Said Agil yang sekarang saya juga masih bingung itu masalah COVID-19. Virus COVID ini pasti makhluk Allah ikut perintah Allah. Tapi kenapa terjadi COVID? Nah ini jadi pemikiran saya terus. Apa yang salah di dunia ini sehingga Gusti Allah itu mesti menurunkan COVID sampai 3-5 tahun ya. Tapi kita tahu di zaman Nabi Musa dan segala macam itu yang kisah Bal'am dan segala macam kemudian diberikan wabah ya. Memang eh, tolong di konfirmasi nih Pak Said Agil katanya kalau ada eh, manusia ini mulai nggak benar gitu ya. Salah satu hukuman itu salah satunya adalah wabah penyakit ya. Walau walam itu hadisnya sahih apa tidak ya? Karena Pak Said Agil juga ahli hadis ini ya. Nah, jadi saya semakin yakin sekarang ini, apalagi setelah mempelajari banyak bencana alam. Jadi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial, menurut saya ini saling berhubungan, ya, saling berhubungan. Kadang-kadang bencana sosial menyebabkan bencana alam dan segala macam. Misalnya kembali ke San Francisco, memang kebakaran hutan ini sering kerap terjadi di sana. Tetapi pertanyaannya sekarang, kenapa kecepatan angin itu bisa 130 kilometer dari gurun dari tengah ini? Kenapa juga, nah itu, kenapa? Jadi saya berkesimpulan hukum-hukum alam itu hanya bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tapi begitu ditanya kenapa? Kenapa gempa Aceh itu terjadi pada tanggal itu? Kenapa akumulasi stresnya itu di salah satu lempeng Indo Australia atau Eurasia itu ada yang besar kecil, siapa yang membesarkan? Kalau kita tahu dari eh, sejarah-sejarah sirah-sirah, ya gampang saja bagi malaikat tinggal ditekan satu lempeng bergerak langsung ya. Kenapa mahma naik? Ya gampang sekali, malaikat tinggal niup satu ya sudah, magmanya naik ya. Kenapa terjadi longsor? Gampang sekali ya. Nah, tapi menjelaskan ini di dunia ilmiah internasional sulit, Pak Agil ya. Jadi saya juga hati-hati kadang-kadang kalau presentasi kebencanaan di internasional itu kalau kita bicara sudah melewati domain what eh, kita masuk ke if, nah mereka mulai mulai mereka bilang this is not scientific. Tapi bagi saya pribadi sekarang saya menganggap itu scientific bahwa bencana itu tidak bisa lepas dari Gusti Allah, tidak bisa lepas dari makhluk-makhluk langit ya. Mereka ini bekerja semua, cuma kita tidak paham ya. Nah sekarang Gus Wahid kan jadi pertanyaannya apakah ada hubungan antara kebakaran di Amerika dengan di Gaza? Banyak yang mengatakan tidak ada, tidak ada. Saya diam saja. Tapi dalam hati saya mengatakan segala sesuatu itu Gusti Allah pasti tahu. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu itu kalau tidak ada hubungannya. Meskipun pertanyaan saya juga sekarang, nih Pak Kiai Said Agil, kenapa tragedi Gaza ini terjadi gitu ya?
Itu bencana sebenarnya, bencana sosial. Kenapa? Apa hikmahnya? Skenario Allah itu apa? Nah, ini yang saya mempelajari bencana itu yang nggak bisa ya. Dan saya pernah mencoba menulis proposal mengkaitkan bencana alam dengan sosial, dekadansi moral, ditolak. Dianggap tidak ilmiah ya. Karena mungkin yang menilai orang-orang dikti. Kalau saya mengajukannya pada saat itu ke Pak Menterinya Pak Said Agil mungkin diterima waktu itu ya. Jadi itu sedikit pemikiran Gus Wahid kalau Pak Kiai bisa mengklarifikasi beberapa hal tadi. Tapi saya pribadi semakin yakin tidak ada bencana itu yang tidak diketahui Allah atau minimal tidak ada izin Allah. Pasti Allah punya skenario, punya maksud. Cuma manusia kita yang nggak ngerti. Nah, saya sekarang berusaha mencari kalau ada ini nih hikmahnya apa. Meskipun saya nggak tahu benar tidaknya ya, saya mengamati saja. Walau alam bisawab. Itu saja Gus Wahid. Kalau Pak Said Agil tadi bisa mengklarifikasi beberapa hal, terima kasih sekali itu. Terima kasih.